semuanya, welcome to Pompi, podcast milenial penuh edukasi. Siamo tutti fratelli, perkenalkan nama aku Anora Atalia dari SMA N 3 Malang dan di sini aku sudah bersama partner aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Kirunisa dari PMR SMA Negeri 3 Malang juga nih. Nah, teman-teman dan Nur, gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah aku baik sih. Semoga kalian semua baik dan sehat-sehat terus ya. BTW Zah, kita mau bahas apa sih hari ini? Bahas apa ya kali ini? Teman-teman ada yang bisa nebak nggak kita mau bahas apa kali ini? Apa ya guys? Apa ya? Nah, jadi kali ini kita bakal bahas tentang kebencanaan. Bagi kalian anak PMR nih, pasti udah nggak asing lagi dong dengan istilah ASB atau Ayo Siaga Bencana seperti pada buku di samping. Kalian pasti udah nggak asing lagi nih tentang apa itu bencana. Nah, bencana adalah suatu fenomena alam atau dapat juga disebabkan oleh ulah manusia sehingga menyebabkan banyaknya korban jiwa, kerusakan alam dan lingkungan, dan pada umumnya nih, bencana itu nggak bisa diatasi sendiri sehingga masyarakat butuh bantuan dari luar. Wah, bahaya banget nggak sih? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas tentang macam-macam bencana dan gimana sih cara menghadapi bencana tersebut. Bener banget, kita bakal seru-seruan dan tentunya nambah pengetahuan kalian juga nih. Bener banget. Nah, habis ini kita mau bahas apa lagi nih, Nur? Bahas tentang siklus bencana seru kali ya guys. Pasti seru sih. Ya, kalian tahu nggak sih bahkan bencana itu punya siklus loh. Ya bener banget, pasti mereka juga ada yang nggak tahu kan kalau ternyata bencana itu juga punya siklus. Apa sih Nur siklusnya? Jadi siklus bencana itu ada 3 ya guys. Yang pertama yaitu prabencana. Prabencana ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu kesiapsiagaan dengan melakukan upaya-upaya penggunaan kemampuan secara tepat dan cepat merespons sebuah bencana. Biasanya ini dilakukan oleh pemerintah, kelompok masyarakat, keluarga, bahkan diri sendiri loh. Selain itu ada mitigasi nih. Kamu tahu nggak sih sebenarnya mitigasi itu apa? Jadi, mitigasi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi akibat dari ancaman bencana itu sendiri. Contohnya bisa dilihat di sini. Nah, selain yang dijelasin sama Nur tadi nih tentang prabencana, siklus selanjutnya adalah saat bencana. Nah, tindakan yang harus kita lakukan saat bencana adalah pencarian dan penyelamatan atau yang disingkat sebagai SAR, yaitu Search and Rescue. Setelah itu adalah pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan atau relief, dan dukungan psikologis bagi para korban penderita dari bencana tersebut. Nah, tujuan dari tindakan tersebut dilakukan adalah menyelamatkan kelangsungan hidup, mengurangi penderitaan korban, dan mengurangi kerugian fisik dan mental. Nah, nggak sampai gitu aja, siklus bencana berlanjut ke pasca bencana. Pada fase ini, yang seharusnya kita lakukan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yang berarti kita harus tetap semangat, dengan begitu kalian bisa memulihkan diri dengan segera. Lalu, rekonstruksi yang berarti perbaikan fasilitas umum seperti jalanan, gedung-gedung, jembatan, dan fasilitas lainnya yang terkena dampak dari bencana tersebut. Nah, benar banget tuh. Dan pastinya waktu akan ngobatin sih para penderitaan korban itu. Oh ya, jangan lupa untuk membantu orang sekitar juga ya guys. Bener banget sih, kalau bantuin orang kan pikiran juga bakal teralihkan kan. Bener banget sih. Nah, selain itu ya kita harus mengambil hikmahnya nih dari dampak-dampak yang sudah kita lihat dari bencana tersebut, agar di masa depan kalian bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dampak dari bencana. Oke nih, ngomongin tentang macam-macam bencana, pasti banyak banget gak sih Zah? Bener banget, terutama yang paling sering terjadi di Indonesia, di antara lain adalah bencana gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana lainnya. Wow, agak ngeri gak sih kalau dibayangin? Buat Pompier semua, kita udah nyiapin nih cuplikan tentang macam-macam bencana yang paling umum terjadi di Indonesia, yaitu wah, ngeliatnya aja merinding banget gak sih Nur? Apalagi bencana kan terjadinya tiba-tiba dan gak tahu kapan dimana terjadinya. Jadi teman-teman harus tetap waspada ya. Ya nih guys, siap nggak siap? Emang harus dihadapin sih. Tapi jangan terlalu panik ya teman-teman kalau kalian ngadepin bencana tersebut. Tetap lakukan prosedur yang benar untuk mengurangi resiko sebuah bencana. Nah, kita punya tips nih buat para pompiers untuk mengatasi bencana, terutama gempa, yang kita sajiin dalam sebuah lagu dan pastinya bakal diingat nih. Wow, gimana tuh kak? Ikutin aku yuk. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, hindarilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke titik kumpul. Wow, keren banget sih kak Ya, artinya. dan pastinya kalau dalam bentuk lagu kayak gini, kalian bakal ingat terus dan mudah banget diterapinya. Ngomongin tentang gempa nih, kamu tau gak sih Zah, akhir-akhir itu banyak banget notifikasi di Twitter tentang gempa yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Aku juga pernah lihat tuh. Jadi pada tanggal 10 Juni tahun 2022 terjadi gempa di Kabupaten Gorontalo Utara dengan kekuatan 4,8 magnitudo dan kedalaman 64 km dan pusat gempa berada di laut sekitar 85 km barat daya dari Bone Palonga. Ya, mari kita doakan teman-teman semua agar diberikan ketabahan dan juga perlindungan dari segala
segala macam bahaya. Amin. Semoga kita semua diberikan perlindungan dan keselamatan dari segala macam bahaya. Nah, ngomong-ngomong nih Nur, kamu pernah kepikiran nggak sih gimana gempa itu bisa? Nah, bumi ini kan terdiri dari lapisan-lapisan yang biasanya disebut dengan lempeng tektonik. Terus di bawah kerak bumi ini terdapat lapisan lunak yang terbentuk dari batuan panas yang mencair. Kemudian hal tersebut yang membuat lempeng di atasnya itu bergerak secara tidak stabil dan sepanjang waktu akan bergerak. Nah, jika lapisan yang bergerak tersebut terjadi pergeseran, pendorongan, dan juga bertumbuh secara frontal, maka terjadilah gempa bumi. Wah, jadi sekarang aku lebih ngerti nih tentang apa itu gempa bumi. Iya, benar banget. Nah, selain yang udah aku jelasin barusan, ternyata ada penyebab lainnya loh, yaitu akibat aktivitas gunung api dan juga runtuhnya bebatuan. Nah, kamu tahu gak sih Nur, ternyata gempa itu ada beberapa macam loh. Wah, apa tuh? Nah, jadi gempa itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah gempa tektonik yang disebabkan oleh pergeseran dari lempeng tektonik. Yang kedua adalah gempa vulkanik, yaitu gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Dan yang ketiga adalah gempa induksi. Nah, untuk gempa induksi sendiri ini disebabkan oleh akibat dari pelepasan zat atau energi dari beberapa sumber. Di antaranya adalah runtuhnya tanah dan batuan, dan aktivitas dari penyebab penggunaan bahan peledak seperti bom atau nuklir. Wow, ternyata banyak banget nggak sih jenis-jenis gempa, dan pastinya setiap gempa itu memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan. Nah, benar banget tuh. Tapi nih Nor, kalau seandainya ya, kita ngalamin gempa itu sendiri, apa sih yang harusnya kita lakuin? Nah, yang seharusnya kita lakukan saat terjadi gempa itu sama seperti siklus bencana lainnya, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Untuk prabencana sendiri, yaitu kalian harus mengenali daerah sekitar tempat tinggal kalian. Apakah daerah kalian itu rawan gempa atau tidak? Terus, kalian itu harus memperhatikan pintu keluar atau tangga darurat yang ada. Kemudian, kalian itu harus memperhatikan tempat-tempat yang aman saat gempa terjadi. Selain tempat-tempat yang aman, kalian harus memperhatikan tempat-tempat yang berbahaya juga, agar kalian bisa menghindari tempat-tempat berbahaya tersebut. Kemudian, kalian harus mencatat dan menyimpan nomor-nomor penting, seperti nomor PMI, nomor polisi, nomor pemadam kebakaran, dan juga nomor rumah sakit. Dan yang terakhir, kalian tuh harus mematikan keran air, keran gas, dan juga aliran listrik juga. Nah, tapi nih Nor, kalau seandainya gempa terjadi nih, pasti kebanyakan orang bakal panik dan cenderung nyelamatin dirinya sendiri dong dan gak peduli sama kondisi orang lain. Nah, aku mau bagi tips nih ke kalian gimana cara nanganin gempa dengan kondisi tetap tenang, dan di sini aku bakal jelasin kasus-kasus yang umumnya terjadi di Indonesia. Nah, ketika kalian lagi berada di rumah dan tiba-tiba terjadi gempa, hal yang pertama kalian lakukan adalah selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Kemudian yang kedua, kalian bisa masuk ke kolong meja untuk menghindari dari reruntuhan benda yang menggantung di sekitar kalian. Dan yang ketiga, kalian bisa menggunakan barang seperti bantal, papan, dan juga bahkan telapak tangan kalian sendiri untuk menutupi kepala dan melindungi dari hantaman benda yang akan berpotensi jatuh. Dan kemudian, jika gempa terjadi dan kalian sedang berada di tempat umum, contohnya seperti mall atau di tempat umum lainnya, hal yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama, kalian jangan panik dan harus tetap tenang nih. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengikuti arahan dari petugas keamanan yang ada, contohnya seperti Pak Satpam atau Pak Polisi yang ada di lokasi tersebut, dan kalian mengikuti anjuran dan himbauan dari orang tersebut. Nah, yang ketiga, ketika gempa terjadi, bahkan nggak cuma gempa aja nih, tapi juga kebakaran, kalian jangan sekali-kali menggunakan lift, namun kalian harus menggunakan tangga darurat yang ada di lokasi tersebut. Dan yang keempat, kalian harus segera bergegas ke tempat terbuka, contohnya seperti lapangan dan titik kumpul yang ada di lokasi tersebut. Wow, bener banget sih. Jadi kalian harus ingat itu ya. Nah, selanjutnya yaitu pasca bencana. Saat pasca bencana ini, yang seharusnya kalian lakukan yaitu kalian harus segera keluar dari gedung atau ruangan. Setelah itu, kalian harus memeriksa diri kalian sendiri apakah kalian terkena luka berat atau reruntuhan. Selanjutnya, yaitu kalian harus minta orang dewasa untuk mematikan aliran listrik atau gas. Jika terjadi kebocoran gas, jangan sampai kalian menyalakan api ya. Kemudian, kalian jika merasa baik-baik saja atau merasa mampu, kalian bisa melakukan pertolongan pertama ke orang-orang di sekitar. Dan yang terakhir, yaitu kalian harus mendengarkan informasi dari sumber-sumber terpercaya dan melakukan tindakan sesuai dengan himbauan yang ada. Nah, bagi para hobiers yang masih ingin tahu lebih lanjut tentang kebencanaan, bisa tanya-tanya di kolom komen ya, nanti bakal kita balas kok ya. Dan juga bagi para hobiers yang punya pengalaman ya tentang kebencanaan, bisa juga share di bawah. Nah, kita bakal senang banget sih kalau kalian sharing dan bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai berjumpa waktu hobiers. Stay safe, stay healthy, bye!